홍성! Episode 3 dimulai dengan Bong Seok dan Hui Su mampir ke toko serba ada dan membeli makanan ringan larut malam. Hui Su juga membeli beberapa plester untuk Bong Seok. Mereka berbicara tentang restoran orang tua mereka sambil menikmati makanan ringan. Hui Su khawatir dengan restoran ayam milik ayahnya karena ini pertama kalinya ayahnya menjalankan bisnis. Bong Seok menyemangatinya, mengatakan bahwa ibunya juga melakukannya sendiri dan semuanya akan baik-baik saja. Dia memiliki pandangan hidup yang positif dan menggemaskan. Saya harap dia tidak kehilangannya. Hui Su bertanya tentang ayahnya dan Bong Seok mengatakan dia tidak ingat pernah bertemu dengannya. Saat mereka berbicara, Bong Seok melihat Ki-su yang berlumuran darah berjalan pulang. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi dan berdiri untuk bertanya padanya, tapi Hui Su menganggap ini aneh. Pada saat Bong Seok menjelaskan mengapa dia ingin memeriksa Ki-su, pemuda itu sudah pergi. Mereka berdua merasa aneh karena Gang Ho-on mengatakan Ki-su pulang padahal jelas-jelas tidak. Bong Seok menjelaskan kepada Hui Su bahwa Ki-su tidak dulunya adalah anak yang bermasalah. Dia ingin bergabung dengan PE, namun mengalami cedera kaki. Setelah itu dia berubah dan mulai terlibat banyak perkelahian. Percakapan beralih ke alasan Bong Seok tidak punya teman dan dia mengaku penyendiri. Hui Su mengaku bahwa dia juga seorang introvert yang sulit dipercaya oleh Bong Seok. Dia mempertanyakan betapa baik-baik hati gadis cantik seperti dia tidak punya teman. Sementara itu, Mi Hyun mendapati dirinya berurusan dengan beberapa klien yang ribut di restorannya. Syukurlah putra tukang daging tiba tepat pada waktunya untuk meredakan masalah ini. 술 안 팔아요. Di sisi lain, Ju-won resmi membuka restoran ayamnya. Dia mempersiapkan banyak hal tetapi kecewa ketika dia tidak menjual banyak. Setelah camilan larut malam, Bong Seok mencoba menghibur Hui Su. Dia menasihatinya untuk terbuka dengan ayahnya dan berhenti terlalu mengkhawatirkannya. Begitu mereka kembali ke sekolah, Hui Su bertanya pada Gang Ho-on tentang Ki-su. Gang Ho-on berbohong dan mempertanyakan mengapa mereka berdua membolos, tapi Hui Su mengingatkannya bahwa kelas sepulang sekolah bersifat sukarela. Gang Ho-on mengklaim mereka berdua sudah terlalu dekat dan Hui Su setuju bahwa Bong Seok adalah temannya. Sementara siswa lainnya pulang ke rumah masing-masing, Hui Su dan Bong Seok tetap tinggal untuk membersihkan toilet sebagai hukuman karena terlambat. Hui Su memperhatikan bahwa luka Bong Seok masih mengeluarkan darah dan memberinya pertolongan pertama. Ini merupakan kejutan bagi Bong Seok dan dia mencoba untuk menahan diri. Dia berhasil menjaga kakinya tetap di tanah sampai dia pergi. Setelah itu, kegembiraan dari pertemuan itu menjadi terlalu berlebihan dan dia mulai bersemangat saat membersihkan toilet. Kemudian, Hui Su kembali ke rumah dan menunjukkan kepada ayahnya seragam baru yang dibelinya. Dia mempertimbangkan kembali nasihat Bong Seok dan memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. He's waiting. Dia meminta dukungannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia beralih dari humaniora ke PE. Ayahnya memintanya untuk menjelaskan dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang keuangan. Humaniora itu mahal tapi pendidikan jasmani lebih terjangkau bagi mereka. Ayahnya tidak bisa berkata-kata dan pelanggan baru datang sehingga percakapan berakhir di situ. Keesokan paginya, Bong Seok terkejut melihat sopir bus baru. Apa yang terjadi dengan Gedu? Seperti biasa, Hui Su berlari ke sekolah dan Bong Seok dengan senang hati mengawasinya dari bus. Sayangnya, Bong Seok terlambat lagi dan harus dihukum. Begitu mereka sampai di kelas, Choi Il-hwan bertanya tentang Ki-su. Hui Su memperingatkan Bong Seok agar tidak mengungkapkan apa yang dilihatnya.
Gang Ho-on sengaja mendengar mereka dan bertanya apa yang mereka bicarakan. Huisu bertanya padanya apa yang dia ketahui karena jelas dia berbohong. Gang Ho-on bertingkah seolah dia tidak tahu apa-apa. Dia terus mengawasi Huisu dan Bong Seok. 누구랑 싸운 것 같았는데 너 뭐 알지? Bong Seok terus memotivasi Huisu saat dia berlatih. 응원할게. 뭘? 너 파이팅. Dia akhirnya pulang terlambat dan Mi Hyun tidak senang. Dia bagaimanapun melunak ketika dia mendengar dia punya teman baru. 친구? 네가 친구가 있어? Di tempat lain, Frank mengunjungi SMA Jeongwon untuk menindaklanjuti petunjuk yang dia temukan setelah membunuh Yang Seok. Penjaga keamanan, Ji-sang menganggap kunjungan larut malam itu aneh dan menyuruh Frank pergi. Ji-sang kemudian menelepon untuk melaporkan kunjungan aneh itu kepada seseorang. Keesokan harinya, Ju-won meneliti biaya PE kelas. Huisu memulai pelatihan resminya dengan Choi I-hwan tetapi tidak terkesan dengan staminanya. Dia terus berlatih dan hampir melewatkan makan siang. Untungnya Bong Seok bersedia berbagi lauk pauknya dengannya. Sementara itu, Ji-sang memasang kamera keamanan di sekitar sekolah. Kemudian Choi I-hwan meminta Gang Ho-on untuk memutar kipas angin di auditorium. Gang Ho-on melakukan seperti yang diperintahkan tetapi tetap diam-diam menonton kereta Huisu. Bong Seok segera bergabung dengannya dan terkejut saat melihatnya tersandung dan jatuh. Untuk mencapainya dengan cepat, dia menjatuhkan tasnya yang berat dan terbang ke arahnya. Gang Ho-on diam-diam memperhatikan mereka dan menyadari Bong Seok juga punya hadiah. Huisu merasa aneh betapa cepatnya Bong Seok mencapainya, tetapi dia mengklaim dia pasti melihatnya memenangkan banyak hal. Huisu merekrut Bong Seok untuk membantunya berlatih tetapi perhatiannya terganggu oleh kedekatannya dan mencoba untuk tetap membumi. Pada akhirnya dia kalah dalam pertarungan dan terbang melintasi ruangan. Sekali lagi dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan mengaku baik-baik saja. Penjaga mengganggu mereka dan Bong Seok segera pergi. Gang Ho-on tetap di belakang dan membenturkan tangannya ke dinding. Dia memiliki kekuatan tubuh yang besar, apakah itu kekuatan supernya? Keesokan paginya, Huisu tersentuh melihat ayahnya membelikan sepatu barunya. Dia memutuskan untuk membawanya ke sekolah. Dia berlatih seperti biasa tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan tentang terbang Bong Seok. Dia merasa aneh untuk percaya bahwa dia membayangkan apa yang terjadi. Setelah pelatihan dia menemukan Bong Seok dan mengundangnya untuk mengambil beberapa makanan ringan. Bong Seok mengirim pesan kepada ibunya untuk memberitahu dia bahwa dia akan terlambat karena dia sedang berkumpul dengan seorang teman. Dia mengatakan pada Huisu bahwa ibunya tidak akan memarahinya jika dia mengetahui dia makan dengan seorang teman. Saat mereka berbicara, Huisu ingat dia meninggalkan sepatu barunya di sekolah. Bong Seok menawarkan untuk berlari dan mengambilkannya untuknya. Huisu diam-diam mengikutinya mungkin untuk melihat apakah dia akan terbang lagi. Tidak ada seorang pun di sekolah dan Huisu menjadi takut. Namun, dia ingin mengetahui rahasianya. Karena takut, dia memanggilnya dan dia menjawab. Mereka akhirnya duduk di tangga dan dia bertanya tentang apa yang dia lihat dan nyanyian yang terus dia gumamkan.
Bong Seok menertawakannya dengan mengatakan itu adalah formula PI dan dia membatalkan masalahnya. Saat mereka duduk, Bong Seok melepas tasnya untuk mengambil mie yang dibelikannya untuknya. Dia menyadari perban di sikunya mulai longgar dan mencoba memperbaikinya. Karena tidak ada yang bisa menahannya, Bong Seok menjadi bersemangat dengan sentuhannya dan mulai meninggikan badannya. Dia memperhatikannya dengan kagum saat dia mencoba meraih sesuatu. Sayangnya tidak ada yang bisa diambil dan dia terangkat ke langit-langit.